Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada sepupu saya yang telah bersedia untuk em, mengikuti atau saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu agama yang saya miliki dan ingin membagikan kepada sepupu saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya ingin membagikan sedikit ilmu agama yang saya miliki, yaitu tentang hakikat dan tugas seorang manusia. Kenapa sih manusia itu diciptakan, dan apa saja tugas-tugas manusia yang ada di muka bumi ini? Jadi, yang ingin saya bahas yang pertama adalah yang pertama kita tahu manusia itu memang tujuannya diciptakan untuk memimpin, yaitu menjadi khalifah di bumi, memimpin bumi ini dengan sebaik-baiknya. Lalu manusia itu tentunya diciptakan oleh proses-proses tertentu yang memang hanya Allah yang bisa membuat itu sendiri, karena Allah itu maha besar dan Allah maha agung. Jadi seperti yang sudah sering kita pelajari dari kita kecil, dari kita SD, SMP, atau SMA, kita pasti sudah mengetahui manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam ini memang diciptakan untuk memimpin bumi, menjadi makhluk yang berbakti dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai waktu itu pada suatu cerita pernah diceritakan bahwa Nabi Adam ini memang diciptakan dari segumpal tanah. Lalu Allah membentuk Nabi Adam menjadi manusia yang utuh dan ditugaskan untuk menyembah dirinya. Sampai-sampai Nabi Adam ini harus iblis yang makhluk ciptaan Allah lainnya yang saat itu memang bertakwa kepada Allah disuruh untuk menyembah Nabi Adam. Namun saat itu Nabi Adam tidak mau, iblis itu tidak mau menyembah Nabi Adam alaihi salam dikarenakan iblis merasa bahwa dirinya itu lebih mulia. Karena Nabi Adam sendiri hanya diciptakan dari segumpal tanah, namun dia diciptakan dari api. Nah, makanya dari situ awal mula ceritanya itu iblis mulai tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak ingin menyembah Nabi Adam. Nah, dari situ iblis diusir dari surganya Allah. Lalu iblis pun menerimanya. Jadi kita akan menceritakan dulu dari awal perjalanan manusia yang pertama. Jadi memang setelah iblis diusir, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya akan keluar dari muka bumi. Maksud saya dari surga. Namun izinkan saya untuk menggoda Nabi Adam. Lalu tolong biarkan anak keturunan saya hidup sampai dunia kiamat. Nah, jadi setelah iblis keluar, manusia ini memang diciptakan memiliki hawa dan nafsu. Jadi kita sebagai manusia seharusnya bisa mengontrol emosi kita, nafsu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena kita pasti akan digoda iman kita oleh syaitan yang ada, memang yang dari dulu sudah ada di muka bumi. Nah, setelah itu pada suatu ketika Allah ini melihat Nabi Adam bersedih hati karena dia kesepian. Dia kesepian, jadi Allah memutuskan untuk menciptakan manusia lain sebagai teman Nabi Adam alaihi salam yang berasal dari tulang rusuknya sendiri. Nah, tulang rusuk inilah yang bernama Siti Hawa, yaitu
ibu dari umat manusia. Lalu ketika itu mereka digoda imannya oleh iblis untuk memakan satu buah larangan yang ada di surga. Jadi surga itu memang dimiliki oleh Nabi Adam, ditaruh di surga dan dia bisa menikmati apapun yang ada di surga. Namun ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam, yaitu dia tidak boleh memakan buah khuldi. Namun, karena lagi-lagi tadi iblis itu dia tidak menyukai Nabi Adam, maka dia harus menggoda Nabi Adam dan membuat Nabi Adam memakan buah larangan tersebut. Dan ternyata usaha iblis itu pun berhasil dan membuat Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita itu, singkat cerita, mereka diusir dari surga dan diturunkan di tempat yang lain di belahan bumi yang berbeda. Nah, setelah itu, itulah awal mula penciptaan manusia. Setelah manusia diturunkan di bumi dan Nabi Adam pun lalu bertemu dengan Siti Hawa, maka saat itu mulailah manusia ini memiliki keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu sendiri. Jadi manusia ini berproses. Kita semua ini memiliki proses yang sama dalam setiap pembentukan, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 ayat 12 hingga 14 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu sebagai air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah dan segumpal tulang. Lalu segumpal tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging, sehingga kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Itu tadi bagaimana cara Allah memproses dan membuat manusia itu sendiri. Jadi memang ada banyak tahapan ya dari pembuatan, dari proses terbentuknya kita ini itu memang memiliki, jadi terbentuklah manusia seperti kita sekarang. Jadi manusia itu memang tidak terbentuk dari langsung bayi, langsung lahir ke dunia, cuman melainkan ada proses-proses alami yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan disimpan di dalam rahim ibu sebelum dilahirkan ke dunia. Jadi kita sebagai manusia yang memang ditakdirkan untuk menjadi khalifah di bumi, tentunya kita memiliki kelebihan-kelebihan lain dibanding makhluk-makhluk Allah lainnya, yang seperti kita berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa hidup, bisa bernafas, bisa memakan, dan lain sebagainya. Namun, tumbuhan tidak memiliki akal dan pikiran untuk memimpin di muka bumi ini. Lalu berbeda dengan binatang. Binatang memiliki hawa nafsu pula, dia juga bisa memakan, bisa meminum, lalu namun lagi-lagi hewan atau binatang itu tidak bisa memiliki akal sehat untuk memimpin dunia ini. Dan itulah mengapa sebabnya manusia diciptakan memang untuk menjadi khalifah di bumi, untuk memimpin bumi ini. Karena kita adalah makhluk yang paling sempurna, yaitu kita bisa memiliki akal dan pikiran untuk memimpin. Dan mari kita sama-sama bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat-hakikat dan tujuan diciptakannya manusia. Allah menciptakan manusia itu pasti memiliki tujuan.
Yang pertama dijelaskan tadi, bahwa tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Dan setelah itu, Allah memang menciptakan manusia itu untuk menyembah dirinya, menjadi hamba Allah, dan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Namun sebagai manusia yang notabene kita memiliki kekurangan dari segi apapun, ada saja hal-hal yang membuat kita itu melanggar larangan Allah. Seperti Allah melarang kita untuk memakan makhluk-makhluk yang bisa hidup di dua alam, seperti katak ataupun seperti hewan-hewan yang memang dilarang oleh Allah. Dan terlebih di ajaran Islam, kita itu tidak boleh memakan binatang seperti babi, anjing, dan segala macam. Jadi ada alasan-alasan tertentu mengapa kita tidak diperbolehkan untuk memakan hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu karena, mohon maaf, binatang babi itu adalah binatang yang paling kotor yang ada di dunia ini, karena dia bisa bahkan memakan kotorannya sendiri. Dan di dalam daging binatang tersebut itu memiliki cacing pita yang memang tidak baik untuk di tubuh manusia. Apalagi ketika kita konsumsi, itu akan menjadi, cacing itu tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup di dalam tubuh kita. Dan itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan kita tentunya. Dan seperti yang kita tahu sekarang bahwa saat ini kita sedang berada di masa pandemi, yaitu pandemi COVID-19, dan kita juga bisa memahami dari pandemi ini kita bisa belajar, kira-kira manusia ini, kita sebagai manusia kenapa terjadi peristiwa seperti ini? Kira-kira apa yang salah pada diri kita sebagai manusia hingga datangnya bencana seperti pandemi ini, pandemi yang tidak berkesudahan tentunya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 itu berawal dari salah satu kota yang ada di China, yaitu Wuhan. Jadi menurut sumber yang saya tahu bahwa awalnya orang-orang di daerah tersebut itu memakan daging kelelawar untuk dijadikan bahan makanan dan dikonsumsi. Jadi bisa diketahui bahwa memang daging kelelawar ini mempunyai suatu zat beracun yang memang tidak bisa dikonsumsi. Sehingga ketika kita mengonsumsi itu akan menjadi virus yang berbahaya dan mematikan seperti saat ini, yaitu virus corona. Nah, jadi berawal dari situ. Allah memang sudah melarang kita untuk memakan hal-hal yang seperti itu. Lalu kita melanggarnya sebagai manusia. Dan saya rasa ini seperti termasuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia itu kembali mengingat siapa pencipta kita, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita sesuatu yang baik di kehidupan kita. Jadi, teguran-teguran ini bisa kita jadikan bahan pembelajar. Kira-kira apa saja yang harus saya lakukan ketika kita sedang diuji seperti ini. Namun, tentunya pandemi ini kita sama-sama mengetahui ini adalah bukan bencana alam yang pertama kali terjadi di dunia. Kepada Saudari Lita, apakah kamu tahu tentang cerita Nabi Lut alaihi salam? Yang mana? Ya, bagaimana Saudari Lita, apakah kamu tahu tentang hal tersebut? Cerita tentang Nabi Lut yang kaumnya dilaknat oleh Allah itu karena penyuka sesama jenis. Ya, benar.
Jadi memang ada suatu bencana yang memang itu terjadi pada kaum Nabi kita sendiri, yaitu salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Lut alaihi salam, yang memang itu disebut negeri Sodom. Jadi negeri itu memang dilaknat Allah dengan cara dihujani gempa bumi, lalu dihujani dengan batu-batu besar untuk bisa memusnahkan orang-orang yang memang dilaknat Allah pada saat itu. Mereka itu menyukai mereka itu penyuka sesama jenis. Jadi mohon maaf kepada kaum yang memang penyuka sesama jenis, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun di sini. Memang hal tersebut bukan terjadi baru-baru ini, namun dari dahulu kala sudah terjadi hal seperti itu. Dan ketika dihujanin batu-batu itu, hanya Nabi Lut lah yang selamat. Karena istrinya pun serta anak-anaknya itu adalah orang yang menentang ajaran Nabi Lut bahwa bahwa manusia itu harus menyembah Allah. Jadi pada saat terjadi itu, yang selamat hanya Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah harus belajar bahwa teguran Allah itu memang adalah hal-hal yang patut untuk kita tahu maknanya. Apa sih yang salah kita itu bagaimana, kesalahan kita itu apa saja yang membuat kita menjadi mendapatkan bencana seperti ini, pandemi seperti ini. Mungkin ini adalah seperti alarm, jadi kita harus selalu dekat dengan Allah, harus mengingat Allah, dan harus menjauhi semua larangan-larangannya agar kita bisa hidup dengan damai dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai diutus menjadi seorang khalifah, manusia itu adalah bisa diutus menjadi manusia itu adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup seorang diri. Jadi Allah sudah menganjurkan manusia untuk menyambung terus tali silaturahmi yang ada bersama keluarga, rekan, ataupun orang lain, bahkan tetangga sendiri. Jadi kita sebagai manusia memang tidak bisa hidup seorang diri. Yang tentunya ayat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya adalah sebagai berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya lah Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa silaturahmi itu adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena pada dasarnya silaturahmi itu memiliki nilai-nilai yang sangat positif, yaitu kita bisa mempererat hubungan yang pernah kita miliki seperti hubungan kekeluargaan ataupun hubungan bertetangga dan lain sebagainya. Dan karena silaturahmi ini sudah dianjurkan, hal itulah yang membuat mengapa Allah itu menciptakan kita sebagai manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan hal itu pula ada terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Jadi itulah hal yang mengapa kita itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita bisa belajar menghargai orang lain, lalu bersilaturahmi dengan orang lain, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai Bani Adam. Tentunya kita juga mengetahui pasti bahwa manusia diciptakan pertama kali itu adalah Nabi Adam dan keturunannya hingga sampai seperti kita. Kepada saudari Lita, pernahkah kamu mendengar bahwa manusia itu berawal dari seorang kera, yaitu binatang? Ya, mohon maaf, mungkin Lita sedang terkendala oleh jaringan. Jadi saya akan kembali membagikan tentang makna dari sejarah yang selama ini kita ketahui, bahwa manusia yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, lalu menurun ke nabi-nabi yang lainnya, lalu sampai pada saat kita. Dan namun kita tidak bisa namun kita juga tidak bisa mematahkan spekulasi orang lain, dan mungkin spekulasi itu adalah menurut dia. Namun sebagai seorang muslim, kita harusnya mengetahui bahwa manusia itu memang yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Saya rasa cukup sedikit ilmu yang saya berikan hari ini. Saya berharap pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu hal sebagai pengingat bahwa kita ini memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dunia dan seisinya. Jadi kita bisa menjadikan pandemi ini sebagai media pembelajaran untuk kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, agar kita sama-sama hidup dengan aman dan tentram. Dan terima kasih untuk Lita waktunya, dan saya terima kasih juga. Semoga ini bisa menjadi sedikit tambahan ilmu bagi kita semua, dan terima kasih pada waktunya Saudari Lita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.